Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Dikotub. Di video kali ini gue bakal membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Creed 2015. Film ini menceritakan tentang seorang pria muda bernama Adonis Johnson Creed, anak dari petinju legendaris Apollo Creed, yang sejak kecil ia hidup dengan bayang-bayang nama besar ayahnya. Meski punya kehidupan yang cukup nyaman, Adonis merasa hidupnya belum lengkap karena ia terus terpanggil untuk masuk ke dunia tinju dan membuktikan bahwa dirinya bukan cuma anak dari legenda. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, cuy. Film dimulai pada tahun 1998, tepatnya di sebuah panti tahanan anak-anak di Los Angeles, Amerika Serikat. Terlihat petugas di sana sedang melakukan tugasnya seperti biasa, dan tiba-tiba ya, ternyata ada dua orang bocah yang sedang gelut, yang dimana salah satu bocah itu bernama Adonis Johnson, atau biasa dipanggil dengan sebutan Doni. Oke, jadi bocah ini bukan bocah sembarangan. Doni merupakan anak kandung dari mendiang Apollo Creed, mantan juara tinju kelas berat dunia yang mati secara tragis di atas ring dalam pertandingan melawan petinju Soviet beberapa tahun sebelumnya. Oke, lanjut. Setelah perkelahian itu, petugas pun segera memisahkannya. Lalu terlihat ada seorang wanita yang mendatangi panti tahanan tersebut. Wanita itu bernama Mary Ann. Ia merupakan istri sah Apollo, almarhum ayahnya Doni. Jadi Doni ini merupakan anak dari hasil selingkuhan Apollo. Ya, bisa dibilang Doni ini merupakan anak haram lah ya. Oke, lanjut. Mary pun memperkenalkan dirinya. Dan ia menawarkan satu hal yang mungkin belum pernah ditawarkan siapapun kepada Doni, yaitu sebuah rumah. Yang dimana Doni belum pernah merasakan keharmonisan dalam rumah sejak kecil. Dan setelah dibujuk oleh Mary dan menceritakan tentang sosok ayahnya dulu, akhirnya Doni pun menerima ajakan untuk tinggal bersamanya. What was his name? 17 tahun berlalu, Doni kini sudah dewasa. Kehidupan yang ia dapatkan pun sudah sangat layak. Mary Ann membesarkan dia dengan pendidikan yang sangat baik. Bahkan, Doni sudah bekerja di salah satu perusahaan keuangan kelas atas di Los Angeles. Karirnya terlihat cukup bagus, gajinya juga tinggi, pokoknya secara tidak langsung, hidup Doni udah bisa dibilang lebih dari cukup. What's it like? Bukannya bersyukur dan menikmati hidup, Doni malah sangat bosan akan kehidupannya itu. Mengingat ia emang memiliki darah dari seorang juara tinju dunia, yang dimana Doni merasa bahwa pekerjaannya ini bukan bagian dari passionnya. Diam-diam di luar jam kantor, Doni terus berlatih tinju. Bahkan beberapa kali ia rela terbang ke Tijuana, Meksiko hanya untuk mengikuti pertandingan tinju di ring amatir di dalam bar kumuh. Bukan ring mewah, bukan juga pertandingan resmi. Ternyata Doni sudah menang dengan rekam jejak 15 kemenangan tanpa satupun kekalahan yang ia dapatkan, meski semua itu di luar catatan resmi. Sampai di mana akhirnya Doni membuat keputusan yang sangat tidak mudah baginya. Ia resign dan meninggalkan pekerjaan kantoran dengan gaji yang kalau dinominalkan itu 10 kali UMR-nya Jakarta. Demi satu tujuan yang sudah lama ia tahan-tahan, yaitu menjadi seorang petinju profesional. Mendengar hal itu, Mary Ann pun tidak setuju. Bukan karena takut diomongin tetangga karena punya anak pengangguran, akan tetapi karena ia sudah merasakan kehilangan sosok suaminya karena tinju. Dan jika ia harus menyaksikan anak yang ia besarkan itu masuk ke dunia yang sama, itu rasanya seperti mengulangi mimpi buruk yang sama. Setelah pertanyaan ibunya yang tidak setuju akan keputusan Doni itu, Doni yang emang memiliki sifat keras kepala pun ia malah pergi meninggalkan rumah ibunya untuk menjalani kehidupan baru sebagai anak laki-laki sejati. Langkah pertamanya Doni adalah mendatangi sebuah tempat bar boxing di Los Angeles yang bernama DLP Boxing Academy. Bar boxing ini merupakan gym tinju elit yang dikelola oleh Tony Little Dog atau Evans Jr. Ia merupakan putra dari Duke, pelatih bapaknya Apollo dulu. Tujuan Doni mendatangi tempat itu ialah untuk meminta Duke melatih dia dan mencarikan pertandingan untuknya. Akan tetapi Duke menolaknya dengan tegas. Mendengar tolakan yang diberikan kepadanya, Doni pun emosi dan ia langsung menaiki ring untuk menantang salah satu petinju amatir di dalam bar boxing itu. All you gotta do is land one clean headshot. What I gotta put up for? Please put it on your headgear. No headgear? Ya, setelah berhasil mengalahkannya, Doni merasa sombong dan menantang kembali semua petarung yang ada di dalam bar itu. Dan tiba-tiba... Dan ya, ada salah satu petinju profesional andalan bar itu yang ingin meladeni tantangan dari si Doni. Sehingga pertarungan part 2 pun terjadi.
Ya, benar sekali, Doni pun kalah telak di pertandingan itu. You gotta learn things the hard way, huh? Selanjutnya, Doni memutuskan untuk pergi dan menetap di Philadelphia, Amerika. Kota ini bukan tanpa alasan ia pilih. Philadelphia merupakan tempat di mana bapaknya Apollo Creed dulu bertarung melawan Rocky Balboa dalam pertandingan yang menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah tinju di film ini. Dan di kota inilah Rocky Balboa kini tinggal, dan ternyata ia sudah lama pensiun dari dunia tinju. Terlihat Doni mendatangi salah satu restoran yang ada di tengah kota, dan pada saat Doni sedang melihat foto di bingkai restoran itulah tiba-tiba... Ya, inilah Rocky Balboa yang diperankan oleh Om Rambo. Ia hidup dengan sangat sederhana sekarang. Rocky juga mengelola sebuah restoran Italia kecil bernama Adrian S, dinamai dari mendiang istrinya. Yang tak lain, ini merupakan restoran miliknya setelah ia memutuskan pensi dari dunia tinju setelah mengalahkan Apollo Creed, ayahnya Doni. Saat Rocky muncul di depan pintu itulah, Doni langsung memperkenalkan diri sebagai anak dari Apollo Creed dan meminta Rocky untuk melatihnya tinju. Rocky pun tidak langsung menerimanya, ia bahkan sangat cukup tegas menolak, alasannya ya karena dia itu udah pensiun dan tidak mau kembali ke dunia itu, dan sudah cukup dengan semua yang pernah ia alami di dalam ring sebelumnya. Mendengar penolakan dari Rocky, Doni tidak patah semangat. Ia pun sering mengunjungi Rocky dan membujuknya melatih dirinya tinju. Melihat tekad yang sangat kuat dan semangat kerja keras dari dalam diri anak muda itu, serta mengingatkan dirinya pada ayahnya Apollo Creed, akhirnya Rocky pun setuju untuk melatih Doni tinju. Selanjutnya, pada suatu malam terlihat Doni sedang istirahat di apartemen barunya, dan ia menonton pesiwar dari kedua fighter hebat yang akan bertarung nanti. Petarung pertama itu ada Ricky Conlan. Ia merupakan petarung tangguh dan tengil dari Everton, Inggris. Dan lawan yang akan ia hadapi merupakan Danny Weller. Ya, benar sekali, Danny merupakan petarung yang berhasil mengalahkan Doni di bar boxing di kota Los Angeles tempo hari. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat besar yang akan dilangsungkan di Inggris pada minggu mendatang. Singkat cerita, saat Doni ingin tidur itulah, tiba-tiba ia mendengar suara musik dari lantai bawahnya. Penasaran, Doni pun menyusuri suara itu sampailah ia di depan pintu apartemen tetangganya. Dan tanpa pikir panjang, Doni pun langsung mengetuk pintu itu. Dan ternyata musik itu berasal dari kamar wanita, dan wanita ini ialah Bianca. Bianca merupakan seorang musisi muda yang sedang merintis karirnya. Melihat wanita yang keluar dari pintu itu, Doni pun menurunkan emosinya dan meminta agar mengecilkan musiknya yang sangat keras, dan itu mengganggu tidurnya yang ia butuhkan untuk latihan esok hari. Bianca pun meminta maaf dan segera mengecilkan volume musiknya. Pagi pun tiba, terlihat Doni mendatangi sebuah gym boxing untuk latihan bersama Rocky. Dan pada saat Doni datang, terlihat ada seorang petinju bernama Leo. Ia merupakan petarung tangguh yang memiliki riwayat 17 kali KO tanpa mengalami kekalahan sekalipun. Kebetulan ia merupakan anak dari pemilik bar boxing ini, sekaligus temannya Rocky. Singkat cerita, Rocky pun datang. Terlihat semua orang sangat segan dengan sosok Rocky Balboa ini. Lalu ia pun bertemu dengan ayahnya Leo, dan ia meminta untuk Rocky melatih anaknya Leo supaya bisa menjadi lebih tangguh lagi. Belum sempat menjawabnya, tiba-tiba Doni datang dan Rocky menolak tawaran dari ayahnya Leo untuk melatihnya, karena ia sudah memiliki murid, yaitu si Doni. Setelah pulang dari latihan pertamanya, terlihat Doni menyempatkan menonton berita dari kedua fighter yang akan bertarung, yaitu Ricky Conlan dan Danny Weller. Yang dimana pada saat mereka saling tatap mata untuk melakukan konversi pers, Conlan pun memukulnya hingga rahang dari Danny Weller pecah. Setelah kejadian itu, pertarungan kedua fighter hebat itu dibatalkan karena Danny Weller yang harus melakukan perawatan operasi pada rahangnya. Melihat kejadian itu dari layar TV-nya, Doni hanya bisa terdiam saja. Malam pun tiba, terlihat Doni sedang menelpon mama angkatnya Mary Ann karena kangen. Akan tetapi mamanya tidak menjawabnya karena masih marah atas keputusan Doni yang ingin menjadi seorang petinju profesional. Tidak mau larut dalam kesedihan itu, Doni segera mengunjungi tempat Bianca untuk mengajaknya mencari makan malam bersama, dan Bianca pun menerimanya. Keesokannya, Doni kembali ke latihan bersama Rocky di bar temannya itu. Dan pada saat sedang sesi latihan itulah, tiba-tiba ayahnya Leo menanyakan berat badan Doni. Dan ya, jelas sekali ayahnya Leo ingin Doni bertarung lawan Leo dengan dalih pertandingan persahabatan. Dengar hal itu, Rocky sebagai pelatih Doni menolaknya karena ia tahu bahwa Doni belum siap jika harus melawan Leo. Dengar penolakan dari pelatihnya sendiri, Doni pun terlihat marah dan ia ingin menerima tantangan dari ayahnya Leo untuk bertarung dengan anaknya.
Hingga saat pulang dari tempat latihan, Rocky dan Donnie masih membicarakan tantangan itu. Dan karena Donnie ini memiliki watak yang keras kepala, Rocky pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu harus tinggal di rumahnya. Mendengar hal itu, Donnie pun sangat senang dan ia langsung bergegas ke apartemennya untuk membereskan beberapa peralatan sekaligus memberitahu Bianca bahwa dirinya akan pindah sementara. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Rocky. Donnie dipersilahkan masuk dan tinggal sementara di kamar mendiang istrinya Rocky. Dan pada saat Donnie sedang melihat sekeliling kamar barunya itulah, ia terjun pada satu foto yang dimana foto itu berisi Rocky dan anak tunggalnya. Jadi anak Rocky ini berbeda dengan ayahnya. Ia tidak suka tinju dan memilih pergi bersama kekasihnya meninggalkan Rocky tua sendirian. Tidak mau larut dalam kesedihannya, Rocky pun segera menyuruh Donnie untuk istirahat karena esok hari ia harus latihan. Pagi pun tiba, belum memasuki waktu subuh acan, Rocky sudah berdiri di depan pintu kamar Donnie dan segera mengajaknya untuk latihan. Metode latihan yang diajarkan Rocky sangat berbeda pada pelatih umumnya. Dimulai dengan lari pagi yang dimana Donnie tidak dikasih waktu untuk pemanasan dan ia pun harus mengikuti mobil yang dikendarai oleh Rocky. Akhirnya mereka pun tiba di salah satu bar boxing milik temannya Rocky yang bernama Padman. Dan Padman memiliki seorang anak yang kita sebut saja itu namanya Amir. Nantinya Amir ini akan menjadi teman sparring dan latihannya Donnie. Dan tujuannya Rocky membawa Donnie ke bar ini ialah untuk agar Donnie dilatih beberapa teknik praktek oleh si Padman. Dikarenakan Rocky yang sudah sangat cukup tua untuk melakukannya. Akan tetapi Rocky tetap memantau dan memotivasi muridnya itu. Beberapa waktu berlalu, pertandingan resmi pertama Donnie pun tiba. Ia akan melawan Leo yang sebelumnya diadu oleh ayahnya. Sebelum pertandingan itu dimulai, terlihat bapaknya Leo mendatangi Rocky dan ternyata ia sudah mengetahui bahwa Donnie merupakan anak dari Apollo Creed. Mendengar hal itu, Rocky pun meminta agar ayahnya Leo tidak membocorkan rahasia ini ke publik dan cukup mereka berdua saja yang mengetahuinya. Karena jika Donnie ketahuan bahwa ia merupakan anak sang mantan juara Apollo Creed, ia bisa membuat dunia heboh tinju profesional. Dan ayahnya Leo pun mengiyakan dengan senyuman yang licik. Akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Terlihat Rocky cukup pede dengan segala kemampuan yang sudah ia dapatkan dari Rocky Balboa semasa latihan. Begitupun Leo yang dimana Leo bukan petarung petinju amatir. Ia sudah mengoleksi 17 kali KO dan belum pernah merasakan kekalahan selama karirnya di dunia tinju. Di ronde pertama, terlihat Leo menguasai tempo pertandingan dan Donnie merasa cukup sulit untuk membaca pergerakan lawannya. Mengetahui hal itu, Rocky sebagai pelatihnya yang mempunyai pengalaman dalam dunia tinju pun segera memberi arahan kepada Donnie dan memotivasinya. Sehingga inilah yang terjadi. Ya, berkat Rocky dan kerja keras Donnie selama ini, akhirnya ia bisa memenangkan pertandingan resmi pertamanya itu. Esoknya terlihat hubungan Rocky dan Bianca semakin dekat semenjak kejadian kemarin di atas ring. Dan pada saat mereka berdua sedang happy itulah tiba-tiba... Ya, skandal mendiang ayahnya bocor ke publik dan semua orang menjadi tahu bahwa Donnie atau Adonis Johnson merupakan anak dari seorang juara tinju dunia, Apollo Creed. Dan ya benar sekali, ini merupakan ulah dari pihak ayahnya Leo yang tidak terima dengan kekalahan kemarin dan membocorkan informasi ini ke media. Akibatnya berita itu pun meledak dan semua media menjadi ramai. Akhirnya nama Creed kembali menjadi pembicaraan publik. Mengetahui hal itu, Bianca pun marah karena Donnie tidak pernah menceritakan kepada dirinya perihal ayahnya itu. Dan ia pun ngambek sampai akhirnya Donnie berhasil menjelaskan pelan-pelan dan mereka pun damai kembali. Di sisi lain, di Inggris terlihat ada seorang petinju yang sedang melihat berita Donnie di koran. Yaps, ia merupakan Ricky Conlan, petinju profesional yang sangat hebat. Jadi manajer Ricky Conlan ini ingin agar Conlan bertarung dengan Donnie dan mengalahkannya, agar nama Conlan semakin naik dan tentunya sangat cuan bagi mereka. Conlan pun tidak langsung menyetujuinya karena menurut dia Donnie tidak pantas jika harus bertarung satu ring dengannya. Ya, bukan levelnya gitu ya. Mendengar hal itu, sang manajer pun marah besar dan ia menyindir kejadian kemarin yang dimana Conlan sempat memukul rahang Danny Wilder pada saat konversi pers sebelumnya. Dan itu mengakibatkan pertandingan yang harus dibatalkan dan sangat merugikan pihak manajer dan dengan terpaksa akhirnya Conlan pun menyetujuinya.
Tak ingin berlama-lama, sang manajer pun langsung menelpon Rocky untuk mengunjunginya ke Amerika untuk membicarakan hal ini. Dan Rocky pun menyetujuinya. Dan saat manajer menjelaskan pertarungan antara Conlan dan Donnie itulah, tiba-tiba Donnie menolaknya. And what if I say no? Ya, bukan tanpa alasan, karena ternyata sang manajer itu ingin Donnie menggunakan nama Creed di belakangnya saat melawan Conlan nanti. Jelas Donnie pun menolaknya karena ia ingin berdiri di kaki dia sendiri dan kerja kerasnya, bukan embel-embel nama ayahnya. Singkat cerita, Donnie terlihat sedang berduaan dengan Bianca, dan pada saat itulah Donnie menceritakan tentang tawaran pertarungan kemarin kepada Bianca, dan menyuruh Bianca memberikan saran kepadanya. Dengan bijak, Bianca pun menyarankan agar Donnie menerima tantangannya saja, karena bagaimanapun juga Creed itu merupakan seorang ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Donnie pun menyetujuinya dan bersedia menggunakan nama ayahnya sebagai bagian dari identitasnya. Singkat cerita, Donnie pun mengunjungi Rocky untuk mengatakan bahwa ia sudah sangat siap bertarung melawan Conlan menggunakan nama Creed di belakangnya. Rocky pun hanya bisa terdiam dan memberitahu bahwa Conlan bukan merupakan lawan yang mudah. Ia merupakan petarung yang sangat tangguh dan tinggi. Jadi ia menyuruh Donnie agar lebih semangat latihan agar bisa maksimal di hari pertandingan nanti melawan Conlan. Bring the fight to him like I did. Fighting pretty Ricky Conlan! Keesokan harinya, pada saat sedang sesi latihan seperti biasa itulah, tiba-tiba Rocky jatuh. Yeah. Melihat hal itu, Donnie segera membawanya ke rumah sakit. Dan pada saat menjalani pemeriksaan medis itulah, Rocky didiagnosa mengidap non-Hodgkin lymphoma, jenis kanker kelenjar getah bening. Penyakit yang sama yang pernah ia saksikan menggerogoti istrinya Adrian bertahun-tahun lalu. Sampai akhirnya merenggut nyawa Adrian. Dan Rocky yang sangat ingat betul bagaimana kemoterapi itu tidak mampu menyelamatkan istrinya. Serta ia memutuskan untuk menolak pengobatan yang ditawarkan oleh dokter kepada dirinya. Okay with it, really. Please take these. It has information on your diagnosis. Donnie yang mengetahui hal ini terpukul bukan main. Di saat ia mulai benar-benar bergantung pada Rocky, bukan hanya sebagai pelatih biasa, tapi sebagai figur yang perlahan mengisi kekosongan yang selama ini ada di hidupnya. Justru di saat itulah ia mengetahui bahwa Rocky sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari lawan manapun yang pernah Rocky hadapi di atas ring sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya di dalam film ini, peran keduanya sedikit berbalik. Donnie yang selama ini terus dipus oleh Rocky, kini menjadi pihak yang mendorong Rocky untuk tidak menyerah. Ia terus meyakinkan Rocky bahwa menjalani kemoterapi bukan tanda kelemahan, bahwa masih ada alasan untuk berjuang melawan penyakit ini. So if I fight, you fight. Akhirnya Rocky pun luluh dan ia pun mau menjalani operasi kemoterapinya, sekaligus ditemani oleh Donnie, dan sesekali mereka pun menyempatkan latihan mengingat pertandingan antara Conlan dan Donnie yang sangat cukup dekat. Persiapan menuju pertandingan melawan Conlan dilakukan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Rocky melatih Donnie siang dan malam meski kondisi tubuhnya sendiri semakin berat digerogoti penyakit. Almost there. Akan tetapi Donnie tidak patah semangat. Ia pun termotivasi dan lebih semangat untuk latihan supaya bisa mengalahkan Conlan demi Rocky Balboa sang pelatih. Yeah, he does. It looks that way, but Singkat cerita, pertemuan antara dua petarung ini pun tiba. Terlihat Donnie yang sangat cukup tegang menunggu kehadiran sosok Conlan, dan di sebelahnya Rocky yang selalu memotivasi dan memberikan ucapan yang membuat semangat Donnie. Akhirnya Ricky Conlan pun tiba beserta manajer dan timnya. Terlihat ia sangat sombong dan menganggap remeh sosok Donnie ini. Dan setelahnya konversi pers pun berlangsung sangat ricuh dikarenakan Conlan yang selalu menghina Donnie dengan sebutan Creed palsu. I'm here now, though. I'm here now. You a false Akhirnya hari pertandingan yang ditunggu-tunggu pun tiba, berlokasi di Goodison Park Arena, Liverpool, Inggris, stadion kandang Everton FC. Ricky Conlan memang asli dari kota ini, dan ini adalah kandangnya. Ribuan penonton pun hadir, atmosfernya pun sangat berbeda dari yang pernah Donnie rasakan sebelumnya. Sebelum Donnie memasuki ring, di kamar ganti terlihat Donnie mendapatkan sebuah hadiah dari ibu angkatnya, Mary Ann. Ia mengirimkan hadiah berupa sebuah celana tinju dengan warna merah putih biru, mengingatkan pada sosok mendiang ayahnya yang sudah lama tidak terlihat di arena. Dan yaps, Donnie pun memakainya. Dan untuk pertama kalinya kita melihat Donnie benar-benar menerima siapa dirinya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang paling menyentuh yang ia lakukan pada malam itu. Donnie pun menuju ke ring dengan percaya diri sebagai Adonis Creed. Di sisi lain, terlihat ibu angkatnya Donnie menonton pertandingan ini di rumahnya dengan harap-harap cemas. Beralih ke pertandingannya, pada saat sesi jabat tangan, Conlan masih terus menghina Donnie dengan mengatakan,
Nice shorts, boy. Too bad your daddy ain't into fight. Pertarungan pun dimulai, dan Conlan bukan lawan yang bisa diremehkan. Ia lebih besar, lebih berpengalaman, dan sudah teruji di level tertinggi selama bertahun-tahun. Dari awal udah jelas bahwa ini bukan pertandingan yang dirancang untuk mudah untuk Donnie. Setelah mendapat banyak pukulan masuk dari Conlan dan membuat alis kiri Donnie berdarah, akhirnya bel ronde 1 pun berbunyi. Dan ronde 2 pun berlanjut, dan nampaknya Donnie sudah mulai mendapatkan tempo pertandingannya. Dan ia pun sangat menguasai ronde itu dan berhasil melayangkan pukulan ke pelipis kiri Conlan. Dan setelah berhasil menghajar Conlan dalam ronde 2 ini, akhirnya bel pun berbunyi. Terlihat tensi pertandingan pun semakin seru dan memanas. Mereka berdua saling serang dan melayangkan pukulan secara bergantian. There you go. Round 5 of the scheduled 12. One punch. One to be in the same ring with you hitting him, okay? Remember. Fighter in the world. You're going through hell out behind if you can. Short and push him back. Most Creed taking over. But there's a hard counter right. Creed with right hands, as you saw right. Everything that held you back. Put it. Experts expected that Conlan would avoid trade. Body punch. Conlan in trouble. Then to the head. Ya, Donnie mendapatkan hantaman telak ke pipi kirinya dan ia pun terjatuh. Pada saat ia terjatuh itulah, ia mengingat kembali masa-masa sulit dia dan mengingat sosok mendiang ayahnya yang terkenal tak pantang menyerah, dan Donnie pun segera bangkit. Akan tetapi ada masalah baru muncul. Melihat kondisi mata kiri Donnie yang sudah sangat memburuk dan mengetahui hal itu, panitia pun segera mengetes penglihatan Donnie. Dan jika Donnie tidak bisa menjawab pertanyaan dari panitia, ia pun terpaksa harus menyerah dari Conlan. Show me your eye, donuts. How many? 4. And again. 2. Ya, untung saja Donnie bisa menjawab semua pertanyaan itu berkat seorang Batman yang memberikan isyarat kepada Donnie lewat tepukan tangannya. Dan akhirnya pertandingan pun dilanjutkan kembali. Sebelum ronde terakhir itu dimulai, Rocky untuk yang terakhir kalinya memberikan motivasi dan semangat kepada Donnie. Setelah mendengar motivasi dari Rocky itulah, Donnie pun semangat, sehingga Virtually no one outing shots as they come to these last 3 minutes. Every time you want to say it's the beginning and the end, the other sit there. They're trading shots. Come on, kid. Creed spins, puts the champ in the throwing body shots like he's Rocky Balboa. Closing seconds of the fight. That's what I'm talking about. Career, he's been on the canvas. Dramatic count in Liverpool. He must like. He's off. What? The bell sound. ya, bel ronde terakhir pun berbunyi yang menyatakan pertandingan sudah selesai. Yang dimana jika masih ada waktu sedikit lagi saja, Donnie itu pasti bisa membuat KO Conlan. Akan tetapi Donnie, Rocky, tim Creed pun sangat senang dengan hasil itu. Yang dimana walaupun mereka kalah, akan tetapi Donnie hanya kalah dalam perolehan angka saja, bukan kalah KO atau lainnya. Dan secara resmi Conlan menang dan mempertahankan gelarnya. Terlihat setelah itu Conlan sendiri mendekati Donnie dengan tulus mengakui kehebatan Donnie. Pada sesi interview itulah Donnie berterima kasih kepada Rocky, Bianca, serta ibu angkatnya dan Creed Team, serta seluruh arena berteriak menyerukan nama Creed, dan film pun tamat. So, jadi itulah keseluruhan alur filmnya cuy. Gimana menurut kalian, seru nggak filmnya? Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya biar gue makin semangat ngasih alur cerita film untuk nemani makan kalian. Burung pipit makan pepaya, gue Diko izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.